Sholawat dalam bentuk khobar itu penting karena kita harus ikut menyebarkan ilmu tentang bersolawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang total dilarang itu adalah kalau kita mengucapkan kalimat sholawatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, pagi ini kita akan mengkaji persoalan sholawat. Ada pertanyaan, Pak, itu ada sholawat yang berbunyi sallallahu ala Muhammad, lalu ada sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Yang lebih baik diucapkan yang mana? Nah, saya akan menggunakan kitab Al-Qaulul Badi' Fis Shalah Alal Habibis Syafi' sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Menurut beliau, Syekh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi ini, kalau kalimat sallallahu ala Muhammad itu disebut dengan sighah al-khabar, ya, bentuk berita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi, ya, sighah khabar. Nah, kalau bentuk Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu disebut dengan sighah at-talab, sighatut talab, bentuk permintaan, bentuk permohonan. Yang mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol bentuk permohonan, bentuk permintaan. Lebih afdol mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad daripada sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya, Anda kalau perhatikan, tapi saya tidak yakin memperhatikan, kalau pas maulid malam Jumat itu saya tidak pernah mengucapkan sallallahu ala Muhammad. Saya mesti mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ketika pasal tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi misalkan, ya, atau pasal tentang menjelang kelahiran Kanjeng Nabi. Nanti Anda bisa buka rekamannya kalau yang malam Jumat kemarin itu direkam, ya, karena saya lihat kemarin Korina sibuk ngerekam kesana kemari. Mudah-mudahan bukan ngerekam diri sendiri selfie, ya, sudah muter, temunya menunggu hasilnya, ternyata hasilnya dia sendiri yang selfie. Itu saya akan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, karena itu menurut saya As-Sakhawi itu yang afdol, yang lebih utama. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ada kalimat yang sallallahu ala Muhammad? Beliau menjelaskan itu juga penting, khobar itu penting karena khobar itu menjadi ilmu yang menjelaskan kepada umat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat. Seperti kalimat di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu kalimat khobar. Nah, sholawat dalam bentuk khobar itu penting karena kita harus ikut menyebarkan ilmu tentang bersolawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Atau ketika ayat Al-Quran itu kita ikut menyebarkan berita tentang Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu, yang lebih utama permohonan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, yang kedua, kita boleh mengucapkan sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sebagai sebuah berita. Nah, yang tidak boleh itu mengucapkan alaihi salam. Kenapa? Karena alaihi salam itu tahiyatul mauta, sebuah tahiyat, sebuah penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Seperti halnya kalau kita masuk ke area pemakaman, itu kan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, ya, dan seterusnya. Assalamualaikum. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengucapkan bentuknya bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan sallallahu ala Muhammad, maka harus alaihi sholatu wassalam. Jangan hanya alaihi salam. Begitu kita mendengar kata Muhammad diucapkan lalu kita berusaha bersolawat, tetapi bentuk salawatnya alaihi salam, itu keliru. Ya, kalau alaihi sholatu wassalam itu boleh, masih boleh. Tapi yang lebih utama lagi adalah bentuk permohonan, ya. Nah, yang dilarang total dilarang itu adalah kalau kita mengucapkan kalimat sholawatnya adalah sholaitun Nabi, sholaitu Muhammad, meskipun dengan Sayyidina, sholaitu Sayyidina Muhammad misalkan. Kenapa? Itu berarti aku bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maknanya sholaitu ala Nabi. Kenapa? Kenapa kita diminta untuk menggunakan bentuk Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Karena sesungguhnya secara hakiki yang memberikan sholawat itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Sedangkan ucapan kita itu majazi. Jadi makna dari Allahumma sholli ala Muhammad, ucapan sholawat kita itu majazi. Hakikinya yang bersolawat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang begini, ada yang mengatakan, buat apa kita sholawat kepada Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu lebih segalanya dari kita. Ya, kita ini apa? Ada apanya? Kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Kanjeng Nabi. Kok kenapa kita mendoakan Kanjeng Nabi? Keliru. Kita memohon Allah mendoakan, Allah memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Satu, karena perintah Allah, shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau alaihi sholatu wassalam silahkan. Ya. Yang kedua, lebih dari itu, sebetulnya bukan kita mendoakan Kanjeng Nabi, tetapi kita memohon Allah bersolawat, memohon kepada Allah supaya Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan sholawat yang terbaik kepada beliau. Makanya kalimatnya bukan sholat itu mana tadi? Sudah saya catat. Tidak boleh itu. Sholat itu ala Muhammad total dilarang. Tidak boleh. Ya, ini yang mengatakan adalah An-Naisaburi, yang dikutip oleh As-Sakhawi di dalam Al-Qaulul Badi. Dia mengutip pendapat dari An-Naisaburi di dalam kitabnya Al-Lataif wal Hikam. Fahina idin fal musalli fil haqiqah wallah. Secara hakiki yang bersolawat adalah Allah. Wa nisbatus sholah ilal abdi majaziyah bimakna as-su'al. Majazi. Ya.
Maka dengan begini mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang khobar, mana yang permohonan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan mana yang dilarang total. Masih ada orang yang mengucapkan alaihissalam, ya itu tahiyatul maut. Loh, bukannya Kanjeng Nabi juga sudah wafat? Ya, tetapi kita Nabi wafat itu tidak seperti wafatnya manusia pada umumnya. Ya, karena Nabi sebetulnya wafatnya Nabi itu untuk memutus risalah, kewajiban beliau sebagai Rasul untuk menyebarkan agama Islam, mengajak orang untuk bertauhid. Tetapi hakikatnya beliau tidak wafat. Maka jangan mengucapkan alaihissalam. Ya. Oleh karena itu ketika kita ziarah kepada Kanjeng Nabi di Madinah, itu begitu kita masuk masjid itu disunahkan kita memberi salam kepada beliau, seolah-olah beliau masih hidup. Seperti halnya kalau kita masuk rumah, ya, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Ada penghuninya maupun tidak ada penghuninya, kita wajib mengucapkan assalamualaikum. Jangan tok buka pintu, lihat kanan, kok nggak ada orangnya terus masuk nggak salam, tidak boleh. Tidak ada penghuninya pun harus mengucapkan salam. Karena di dalam rumah itu pasti ada penghuninya selain manusia. Ya. Lah untungnya ketika tidak ada manusia, kita memberi salam, tidak ada yang menjawab. Wah, kalau ada yang menjawab nggak jadi masuk kita. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lari kita malahan. Apalagi tengah malam, ya. Nah, jadi sebagai sebuah penghormatan beliau jangan ucapkan alaihissalam. Tetapi kalau mau mengucapkan alaihissalat wassalam, itu sesuai dengan perintah sallu alaihi wasallimu taslima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.